Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema kerasukan setan ke dalam jiwa akan lebih fatal dibanding kerasukan jiwa ke dalam fisik yang dapat kita lihat, teman. Jadi maksudnya teman-teman, kerasukan jiwa apa kerasukan setan itu bisa dalam bentuk dua macam, teman. Kerasukan setan dalam bentuk masuk ke dalam fisik kita atau masuk fisiknya orang, sehingga kita bisa melihat gitu apa yang dilakukan oleh orang yang kerasukan tersebut gitu, karena physically dapat dilihat gitu. Nah, tapi yang lebih bahaya teman, ada juga kerasukan setan di dalam jiwa kita teman, yang adanya dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita, di mana kerasukan setan di dalam jiwa itu tidak bisa terlihat oleh mata kita teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang sulit sekali kita membelakan kita ini kerasukan setan atau tidak di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita gitu. Nah, ini nanti coba kita bahas pagi ini teman-teman melalui sharing saya gitu. Nah, cuman sebelumnya kita coba baca di apa landasannya firman Tuhan di kitab Matius teman-teman, pasal 17 ayatnya 14 sampai 21, dan nanti saya lanjut lagi dengan kitab Markus teman-teman, pasal 8 ayat 31 sampai 38. Nah, ini nanti di sini akan kelihatan bahwa di dalam kitab Matius pasal 17 ini akan nyata bahwa kejadiannya itu kerasukan setan yang di dalam bentuk fisik gitu, fisiknya kita atau fisiknya orang lain, dan itu terlihat teman-teman. Tapi kalau cerita di kitab Markus pasal 8 ayat 31-38 itu mencerminkan kerasukan setan yang di jiwa gitu. Nah, dalam hal ini cerita Petrus teman-teman, Petrus yang Tuhan anggap bahwa dia kerasukan setan ya di jiwanya Petrus itu, di pikirannya Petrus, di perasaannya Petrus, di hendaknya Petrus gitu. Karena apa? Karena menyimpang daripada apa yang perintah peraturkan oleh firman Tuhan gitu. Jadi ini di sini kuncinya teman-teman. Apabila kita tidak mau melakukan kerasukan, kita tidak mau dirasuki setan dalam jiwa kita, ya kita satu-satunya jalan harus mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Nah, ini coba saya langsung bacakan aja dulu teman-teman di kitab Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21 teman-teman. Judulnya kalau saya universalkan, Nabi Isa menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, itu judulnya itu teman-teman. Ketika Nabi Isa dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Nabi Isa dan menyembah. Katanya, "Kasihani anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid Nabi Isa, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Nabi Isa, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang tidak sesat, yang sesat. Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, ini ceritanya jadi Nabi Isa ini marah ke murid-muridnya, dan kok ngusir setan aja kok nggak bisa gitu. Jadi akhirnya marah gitu. Dengan keras Nabi Isa menegur dia. Lalu keluarlah setan itu. Jadi waktu anaknya orang tersebut yang sakit ayan ini datang ke hadapan Nabi Isa itu langsung menegur, teman. Terus keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga gitu. Kemudian murid-murid Nabi Isa datang, dan ketika mereka sendirian dengan Nabi Isa, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yang murid-muridnya nanya, "Kenapa kok kita kok nggak bisa mengusir setan itu?" gitu. Nanya ke Nabi Isa gitu. Dan Nabi Isa berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Sebab Nabi Isa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." gitu. Nah, jenis ini yang istilahnya ngusir kerasukan setan dalam bentuk ayan ke dalam anak tersebut, ya Nabi Isa jelaskan ternyata bukan cuma sekedar mengusir setan dengan ucapan, tapi ya harus dengan doa dan puasa katanya. Jadi berarti murid-muridnya itu kurang berdoa dan kurang berpuasa teman-teman, sehingga tidak
tidak mampu mengusir si ini ya kerasukan setan dalam bentuk ayan tersebut, teman-teman. Jadi ini diceritakan oleh Nabi Isa seperti itu, teman-teman. Jadi Nabi Isa nyinggung di sini di ayat 20 ya bicara iman gitu. Ya kalau kita bagaimana mengusir setan gitu, meskipun kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kalau firman Tuhan itu tidak disertai dengan iman kita gitu, ya rasanya firman itu tidak ada power apa-apa, teman-teman. Jadi firman itu kembali lagi akan hanya menjadi logos gitu, ya hanya jadi tulisan gitu. Ya contoh kalau dalam kitab Nasrani itu kan yang namanya kita manusia itu apabila mengenal firman Tuhan, apabila mengerti firman Tuhan, dan apabila kita beriman untuk melakukan firman Tuhan, itu yang namanya kuasa kita ini akan ada kuasa yang dari Roh Tuhan itu, teman-teman. Nah, kekuasaan dari Roh Tuhan ini membuat kuasa untuk bisa ya mengatasi semua, yang mengusir setan, mengadakan penyembuhan itu, bernubuat segala macam itu. Itu harus ada penyertaan dari Roh Tuhan di dalam kita, teman. Tanpa ada Roh Tuhan nggak bisa. Nah ini contohnya gitu. Jadi kalau misalnya Nabi Isa sudah ajarkan ke murid-muridnya bahwa mengusir setan itu misalnya dalam nama Tuhan gitu, diusir gitu setannya gitu. Tapi kembali lagi kalau kita muridnya atau kita yang mencoba firman Tuhan gitu ya untuk bisa menyembuhkan atau mengusir setan ini gitu tanpa ada iman yang dari kita sendiri, itu tidak bisa, benar. Ya firmannya cuma tulisannya seperti itu saja gitu, sesuai tulisan gitu. Nah firman itu akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan Tuhan karena adanya Roh Tuhan itu, benar. Jadi firman itu harus disertai dengan Roh Tuhan, teman. Baru akan menjadi ada kuasanya gitu. Jadi waktu firman Tuhan yang berbentuk tulisan, hukum, teori, namanya logos itu gitu. Ya apabila disertai Roh Tuhan, maka firman tersebut berubah, teman. Dari logos, dari teori, dari hukum gitu. Ya dari ini akan berubah menjadi ada powernya gitu, ada kuasanya. Nah itu kalau orang Nasrani katakan firman itu berubah dari logos menjadi rema, teman-teman. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Jadi tuh firman Tuhan katakan apabila kita firman Tuhan itu ada, ya tetap harus ada penyertaan Roh Tuhan di dalam firman tersebut, teman. Baru ada kuasanya. Itu cerita kuasa mengusir setan, cerita dalam ayat 20 itu seperti itu. Tapi khususnya dalam hal ini Nabi Isa katakan kepada murid-muridnya, sebenarnya mengusir setan itu atau mungkin menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan orang atau bernubuat itu kuncinya bukan cuma bagaimana firman Tuhan dengan Roh Tuhan, tapi juga ada jenis-jenis tertentu yang tidak cukup dengan hanya seperti itu, teman-teman. Tidak cuma cukup dengan firman dan Roh Tuhan, dengan kuasa Roh Tuhan gitu, atau Roh Kudus atau Roh kebenaran. Mungkin kalau orang Muslim, teman-teman sharingkan katanya itu namanya nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah itu kekuatan firman dengan Roh kebenaran ini, Roh Tuhan ini gitu, yang bisa mampu mengeluarkan kuasa supranaturalnya Tuhan. Tapi kata Nabi Isa tidak cuma cukup itu. Kadang-kadang juga dibutuhkan ada hal-hal tertentu gitu yang butuh berdoa dan berpuasa. Jadi bukan cuma dengan sekedar mengucapkan firman Tuhan yang disertai dengan kekuatan Roh Tuhan aja, tapi harus juga ada jenis yang butuh berdoa dan puasa. Maksudnya itu, teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi, teman-teman, di kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, teman-teman. Kitab Markus pasal 8, teman-teman, ayatnya 31 sampai 38. Nah perikopnya, teman-teman, judulnya itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Nabi Isa dan syarat-syarat mengikuti Nabi Isa atau firman Tuhan itu, teman-teman. Ini di perikopnya judulnya itu, teman-teman. Kalau saya bacakan di ayat 31-nya, kemudian mulailah Nabi Isa mengajarkan kepada mereka bahwa firman Tuhan harus menanggung banyak. Apabila kita melakukan firman Tuhan, itu harus menanggung banyak penderitaan, teman-teman, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Nabi Isa, teman-teman, apabila Nabi Isa ini adalah firman yang hidup waktu itu gitu, karena memang Tuhan Allah mengutus Nabi Isa untuk memberitakan firman Tuhan Allah, teman-teman. Berarti kan firman Tuhan Allah disampaikan oleh Nabi Isa secara hidup gitu. Nah saya anggap ya firman yang hidup, seolah gitu. Nah
Tapi sebaliknya benar-benar. Waktu itu kan Nabi Isa kan menjadi pelaku firman gitu, pelaku firman Tuhan Allah gitu, yang hidup. Nah, saat ini juga sama teman-teman. Nabi Isa meninggal gitu kan, sudah wafat gitu. Otomatis Nabi Isa kepada murid-muridnya waktu itu kan sempat membuat apa perintah peraturan firman Tuhan di dalam kitab-kitabnya murid-muridnya teman-teman. Makanya kalau di Nasrani itu terdiri dari banyak kitab nama-nama muridnya Nabi Isa gitu, dan dijadikan satu ya oleh orang Nasrani, dikatakan itu kitab perjanjian jadi Alkitab ya, tapi sebagian kitab perjanjian baru gitu. Karena kalau bicara kitab perjanjian lama itu kan ceritanya masih zamannya Nabi Abraham gitu, namanya Nabi Musa, masih begitu gitu. Tapi kalau bicara zamannya Nabi Isa disebutnya itu Alkitab perjanjian baru teman-teman. Kalau cerita waktu zamannya Abraham, Nabi Musa yang dulu sebelum Nabi Isa, itu sebutnya ya Alkitabnya kena kategori kitab perjanjian lama teman-teman. Jadi memang kitab Nasrani memang terdiri dari dua teman-teman, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Dan khususnya untuk kitab perjanjian baru, ya Nabi Isa itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi waktu Nabi Isa menjadi pelaku firman gitu, karena ditugaskan diutus oleh Tuhan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan sekaligus juga melakukan firman Tuhan serta mengajarkan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi Isa, oleh firman Tuhan itu, bahwa kalau kita menjadi pelaku firman, ya harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh oleh dan bangkit sesudah itu. Ini kalau bicara zamannya Nabi Isa, itu yang namanya dibunuh itu benar-benar secara fisikly Nabi Isa itu dibunuh gitu. Ya, tapi kan memang Tuhan sengaja biarkan gitu. Waktu Nabi Isa dibunuh di kayu salib gitu, justru darahnya Nabi Isa itu yang membebaskan dosa kita manusia semua teman-teman. Baik dosa yang dari dosa awalnya Nabi Adam dan Hawa maupun dosa-dosa yang kita sudah perbuat gitu. Jadi waktu kita terima Nabi Isa, terima firman Tuhan gitu, ya seolah-olah itu perlambang bahwa semua dosa kita, baik dosa awal maupun dosa yang kita pernah perbuat, itu sudah putih semua teman, sudah ditebus semua oleh si firman Tuhan ini, sudah ditebus oleh Nabi Isa ini. Persepsi rohani seperti itu teman. Berarti kita setelah terima Tuhan dengan cara menerima firman Tuhan juga dengan cara secara formality dibaptis ya, berarti diselam, berarti waktu diselam itu kita yang lama itu sudah mati teman-teman. Seolah secara rohani dianggap begitu. Jadi apa dosa kita dihapuskan, dosa yang dari dosa awalnya Adam dan Hawa dihapuskan, dosa kita sebelum kita menerima Tuhan juga dihapuskan. Kita jadi benar-benar sudah mati teman-teman. Manusia lama kita itu mati, dan waktu keluar dibaptis dari air itu kita saudara perlambang dari kita bangkit teman-teman. Kebangkitan kita sebagai manusia yang baru, kalau dari Nasrani katakan ya lahir baru teman-teman. Lahir baru adalah bagaimana kita hidup dengan mengerti akan firman Tuhan, dan kita hidup dengan melakukan firman Tuhan. Itu namanya lahir baru teman-teman. Nah, cuman ini bukan hal mudah gitu untuk bisa lahir baru ini, ya berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Waktu kita mau melakukan firman Tuhan, berarti kita harus mengerti akan firman Tuhan dulu. Nah, waktu kita sudah mengenal dan mengerti, ya berarti kita akan mulai diberi pengertian dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu, ya bahwa tanpa menghidupkan, tanpa mengerti bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, seperti orang dunia dan orang keyakinan tahu gitu. Sebenarnya kan ada satu unsur yang ketiganya kan unsur roh teman-teman. Jadi pengenalan akan firman Tuhan Allah itu akan membawa kita ke dalam pengenalan bahwa di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, roh ini ya di firman Tuhan menjelaskan bahwa roh ini, roh yang di dalam kita itu adalah wadahnya roh Tuhan di dalam kita. Kenapa? Karena manusia ini sangat spesial teman-teman dibanding makhluk yang lain. Tuhan Allah sampai memberikan rohnya kepada setiap manusia kita. Makhluk yang lain tidak ada teman-teman. Jadi ini yang kadang-kadang salah persepsi gitu. Jadi kalau sampai kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, itu tidak beda dengan kita jadi binatang teman-teman. Karena cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Sedangkan manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, jadi roh ini harus dihidupkan. Nah, waktu roh ini dihidupkan teman, roh Tuhan ini dihidupkan, otomatis pengertian
dari firman Tuhan itu berubah dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, teman. Tapi kalau roh Tuhan tidak hidup, pikiran perasaan kehendaknya kita gitu, yang akan mengerti akan firman tersebut gitu. Nah ini jadi salah kaprah benar. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu, ya karena memang ada roh Tuhan yang membuat mampu kita seperti itu, ya otomatis waktu kita melakukan firman Tuhan pun berarti sesuai gitu, sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya si Tuhan itu gitu. Kalau kita tidak hati-hati teman-teman, pikiran perasaan kehendak Tuhan tidak berjalan dalam apa yang kita mau lakukan gitu. Firman itu bisa diselipi oleh ya kerasukan setan tadi, teman-teman. Jadi kerasukan setan itu iblis itu bisa nyelip gitu ke dalam firman-firman Tuhan apabila tidak ada roh Tuhannya gitu. Nah ini yang teman-teman mesti sadari, bahwa kita tidak cuma cukup bagaimana mengenal firman Tuhan, tapi kita juga harus mengerti firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Dan juga kita tidak mau ada bisa kemasukan setan gitu di dalam waktu kita melakukan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya menghidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Dan untuk melakukan firman Tuhan sesuai jiwanya Tuhan, itu dikatakan oleh firman yang kita akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh banyak orang gitu, teman, oleh majority manusia itu gitu. Nah ini tanpa ada bantuan roh Tuhan, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan, rasanya kita juga tidak mampu, teman-teman, karena terlalu berat gitu penderitaan dan penolakan dari majority ini terlalu besar gitu. Jadi akhirnya kita juga tidak mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini yang disebabkan makanya kita mesti punya apa ya, dasar firman Tuhan, kita punya firman Tuhan, kita mesti punya roh Tuhan, sehingga kita punya iman untuk mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tanpa ini tidak bisa. Tanpa roh Tuhan ada kecenderungan kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, bahkan setan bisa merasukin kita tanpa kita sadar gitu, ya bahwa firman-firman itu bisa dipelintir gitu sesuai pengertian setan, bisa juga sesuai pengertian pribadi kita sebagai manusia, teman-teman, pikiran perasaan kehendak manusianya. Akhirnya firman itu bermakna berbeda dengan pikiran perasaan yang Tuhan rencang dan kehendaki, teman-teman. Nah ini mesti hati-hati, teman. Jadi kerasukan setan itu kalau secara physically gitu, ya seperti tadi ceritanya anak sakit ayan gitu, masih gampang, teman-teman. Atau orang tahu-tahu kerasukan setan jadi matanya mencicil aja, mendelik aja gitu, itu kan kelihatan, teman. Atau ngeromet nggak keluar, itu kan kelihatan gitu. Tapi kalau kerasukan setan yang di jiwa itu tidak terlihat, teman. Itu bisa apa, jadi nafsu kita gitu, harga diri kita, emosi kita, segala macam itu setan bisa pakai, teman-teman. Nanti kita di draft coba cerita lebih dalam ya, teman-teman, untuk cerita itu. Ini saya habiskan dulu cerita ayat 32-nya. Hal ini dikatakan Nabi Isa dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Nabi Isa ke samping dan menegur Nabi Isanya gitu. Maka berpalinglah Nabi Isa dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang diberikan Allah, melainkan apa yang diberikan manusia." Nah ini, teman-teman, ini kalau kita simak di ayat 33, "Nyahlah iblis." Petrus kan maksudnya baik, teman-teman. Petrus itu maksudnya baik gitu, supaya si Nabi Isa jangan dibunuh gitu, jangan dihukum gitu. Tapi Nabi Isa malah marah-marah. Kenapa? Karena apa yang Petrus inginkan, Nabi Isa itu diselamatkan, jangan sampai dibunuh, itu bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhan Allah, teman-teman. Karena kembali lagi dikatakan bahwa memang Tuhan Allah merencanakan bahwa Nabi Isa itu harus menebus dosanya kita semua, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang harus mati gitu, mati di kayu salib. Darahnya Tuhan, darahnya Nabi Isa ini yang akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk bisa menebus kita semua, teman-teman. Jadi kalau sampai Nabi Isa tidak dikorbankan oleh Tuhan Allah, ya tidak ada karya penebusan, teman, bagi kita. Berarti kita akan semua sampai hari ini akan berdosa semua, dan semua di antara kita manusia akan semua masuk ke dalam neraka, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang sudah ada dosanya Adam dan Hawa gitu, dan juga ada dosa kita sebelum kita mengenal firman Tuhan, belum mengenal pribadi Tuhan, teman. Jadi ini terlalu resiko. Makanya waktu Petrus berkata kepada Nabi Isa bahwa aduh kalau bisa menghindar aja, jangan hal terjadi Nabi Isa. Nah Nabi Isa yang mewakili Tuhan Allah tegur Petrus bahwa ya
Kenapa sih kebaikan Petrus itu malah jadi menggagalkan kebenaran Tuhan Allah? Nah ini di sini lebih nyata teman. Jadi kebaikan manusia itu tidak cukup teman. Yang dipegang itu harusnya kebenaran Tuhan Allah. Nah kebenaran Tuhan Allah teman, tidak yang harus ada di firman Tuhan. Jadi siapa yang mengenal firman Tuhan, siapa yang mengerti dengan benar akan firman Tuhan, dan siapa yang mampu melakukan firman Tuhan, yaitu adalah melakukan kebenaran, melakukan benar dalam hidup, bukan kebaikan teman. Tapi kalau orang dunia, orang keyakinan, tanpa ada dasar firman, tanpa menghidupkan roh Tuhan, ya mereka akan ngotot bersikeras bahwa ya pikiran perasaan kehendak mereka tentang kebaikan itu, yaitu jadikan yang paling penting bagi mereka, orang dunia atau orang yang berkeyakinan. Nah, kalau orang pada umumnya hidup tidak dasar dengan firman Tuhan, ya semua akhirnya orang dunia dan orang keyakinan itu parameternya teman-teman akan menggunakan parameter duniawi. Ya parameter duniawi adalah bukan yang jelas, bukan hidup yang kekal. Karena duniawi itu kan batasnya 70-80 tahun. Kedua, istilahnya yang ditargetkan oleh orang-orang duniawi gitu, orang-orang keyakinan, hanya bicara bagaimana mencari keselamatan dan kemapanan hidup dalam duniawi ini gitu. Nah, keselamatan dan kemapanan hidup di dalam duniawi ini oleh orang duniawi, oleh orang keyakinan ditargetkan hidup bagaimana dengan sukses duniawi gitu. Bahagia duniawi, ya bagaimana memenuhi hal-hal duniawi. Targetnya seperti itu teman-teman. Lupa gitu bahwa yang namanya kalau bicara dari sisi Tuhan gitu, bahwa kita ini bukan dunia targetnya, tapi kan akhirat. Akhirat itu bukan sementara 70-80 tahun, tapi kan kekal gitu. Yang namanya target yang di dalam akhirat yang Tuhan ingin itu adalah keselamatan akhirat, bukan kesuksesan duniawi. Nah ini jadi bertentangan sama sekali teman-teman. Nah akhirnya kalau orang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak punya dasar itu, orang tidak menghidupkan roh Tuhan, akhirnya tidak mengerti dan tidak menghidupkan roh Tuhan, berarti tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Nah otomatis ini ya menjadi, ya itu hanya kebaikan itu yang orang dunia katakan itu teman. Tapi yang heran, orang dunia dan orang keyakinan itu biasanya lebih memilih ini teman-teman, lebih memilih bagaimana istilahnya Uber target sukses duniawi, bahagia dunia dan mendapatkan hal-hal duniawi di duniawi ini gitu, dibanding apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Ya bisa banyak masalahnya, bisa karena memang tidak mengerti akan firman Tuhan, bisa juga istilahnya mengenal firman Tuhan tapi tidak mengerti firman Tuhan, bisa juga mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, bisa juga mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan tapi salah gitu ya, karena persepsinya dari pikiran sendiri ya, dari pikiran perasaan dan kehendaknya manusianya sendiri gitu. Nah yang terbaik itu berarti kan bagaimana kita mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan, sehingga mengerti firman Tuhan secara jiwanya Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan karena ada kuasa supranatural yang dari roh Tuhan itu gitu. Nah akhirnya ya ini yang terbaik seperti itu. Jadi mengenal, mampu mengerti, mampu melakukan, ya itu yang Tuhan harapkan seperti itu gitu. Nah kalau seperti ini rasanya kerasukan setan jadi agak susah teman, nyelip masuk ke dalam peluang-peluang kita gitu. Tapi kalau kita tanpa ada dasar pengenalan firman Tuhan, tanpa pengertian firman Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan, rasanya kerasukan setan itu akan mudah sekali masuk ke jiwa kita teman. Dalam bentuk perkataan yang kasar, dalam bentuk pemikiran negatif, dalam segala macam teman. Bahaya sekali gitu. Lalu Nabi Isa memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut firman Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti firman Tuhannya gitu. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhannya gitu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, maksudnya menyelamatkan nyawanya di dunia ini gitu, ya dia akan kehilangan nyawa di akhirat teman-teman. Jadi kita akan kehilangan akhirat gitu loh. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, maksudnya kehilangan nyawanya dalam arti kata arti hidup gitu ya, di dalam dunia ini gitu ya, karena Nabi Isa dan karena firman Tuhan, ia akan menyelamatkannya gitu. Jadi kalau kita bicara kehilangan nyawa di dunia ini, ya kita kalau menjadikan kita ini menjadi pelaku firman, ya akan mendapatkan nyawanya di akhirat. Jadi terbalik gitu teman-teman.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Jadi apa gunanya gitu kalau kita hidup mendapatkan dunia ini yang sementara yang 70-80 tahun, tapi kita kehilangan jiwa, apa kehidupan kekal di dalam akhirat, teman? Ya kita bisa masuk ke dalam neraka karena kita bukan sebagai pelaku firman gitu. Sebab barang siapa malu karena melakukan firman Tuhan, karena perkataan-perkataan perintah peraturan dalam firman Tuhan itu di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, maksudnya di orang-orang dunia saat ini, orang-orang keyakinan saat ini itu. Kalau kita mampu mengucapkan firman Tuhan, kita malu mengucapkan firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan itu, yaitu ya maksudnya ya itu di dalam alam akhirat itu nanti tidak ada yang membantu gitu. Jadi gampangnya mungkin kalau bicara di alam akhirat ini nanti Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain atau Tuhan Allah tidak, atau malaikat-malaikat tidak bisa bantu kita ya membela kita gitu di dalam penghakiman di dalam akhirat itu, sehingga kita sendirian sekali, teman-teman. Tapi kalau kita dari hidup di dunia ini kita tidak malu untuk mengenal firman Tuhan, tidak malu untuk melakukan firman Tuhan, tidak malu untuk memberitakan firman Tuhan, tidak malu untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita bisa tidak seperti ini, tidak malu seperti ini, ya maksudnya nanti nabi-nabi yang sudah mendahului kita plus malaikat bahkan termasuk Tuhan Allah sendiri ya akan juga tidak malu membela kita dalam penghakiman di dalam akhirat tersebut. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, dan saya juga sudah bacakan di kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, teman-teman. Nah, ini coba kita masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Jadi kembali lagi judulnya, teman-teman. Kerasukan setan ke dalam jiwa akan lebih fatal dibanding ke dalam fisik yang dapat dilihat. Jadi mudah-mudahan tadi dengan saya berjalan baca dua kitab itu, teman-teman udah bayangin maksudnya kerasukan setan dalam bentuk fisik dan kerasukan setan dalam bentuk jiwa itu udah mulai kecermin, teman. Kalau kemasukan setan dalam bentuk fisik kan cerita tadi anak ayam tadi gitu. Tapi kalau bicara kerasukan setan dalam jiwa itu ya contohnya cerita Petrus ditegur tadi sama Nabi Isa, teman-teman. Makna, arti, dan bentuk kerasukan setan dapat dalam dua bentuk. Dalam bentuk fisik, di mana setan kendalikan fisik orang yang sedang dirasuki, atau dalam bentuk jiwa, berarti pikiran, perasaan, kehendaknya orang tersebut yang sedang dirasuki. Jadi ini saya cuma pertajam aja gitu, bahwa kerasukan setan itu bisa dua macam, teman-teman. Kerasukan setan bentuknya fisik, tapi bisa juga kerasukan setan dalam bentuknya jiwa gitu. Nah, kalau kita kupas di kitab Matius pasal 17 ayat 15 dan 16, teman-teman. Ayat 15-nya katakan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Nah, ini kan secara fisik kelihatan gitu ya, bahwa si anaknya ini kerasukan setan, jadi akhirnya begitu tuh, yang bisa jatuh di api, bisa jatuh dalam air juga gitu. Nah, ini ayat 16-nya, aku sudah membawanya kepada murid-muridnya Nabi Isa tersebut, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Gitu. Jadi si ayahnya, si orang yang sakit ayan ini komplain ke Nabi Isa seperti itu, teman-teman. Nah, bentuk kerasukan setan semacam ini adalah bentuk yang mudah terlihat karena secara fisik dapat kita lihat gitu. Jadi orang waktu sakit ayan itu lagi meronta-ronta, lagi tegang gitu ya, lagi masuk ke dalam, jatuh ke dalam api atau jatuh ke dalam air, kan kita lihat semua, teman-teman. Itu sih mudah gitu, mudah bisa terlihat, teman-teman. Nah, kalau cerita di kitab Markus pasal 8 ayat 33, teman-teman, maka berpalinglah Nabi Isa dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis." Berarti kan di dalam Petrus itu kan ada iblis, ada setan. Berarti kan Petrus dengan mengucapkan seperti itu seolah-olah dari sisi rohani, Petrus itu kerasukan iblis, teman-teman, atau kerasukan setan itu. Maksudnya gitu, teman-teman.
Tapi kan kita kan nggak ngelihat ya apakah benar saat itu ada iblis atau ada setan di dalam Petrus, nggak kelihatan benar. Nah ini maksudnya kerasukan setan dalam jiwa itu maksudnya seperti dari di dalam pikiran perasaan kehendak kita teman-teman. Setan itu bisa nyelip ke dalam situ gitu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, kerasukan setan sejenis ini adalah kerasukan dalam jiwa kita yang tidak terlihat secara fisik. Nah ini parameternya teman-teman. Kenapa Nabi Isa tegur Petrus? Karena yang tadi bahwa Petrus itu berpikir baik teman-teman. Tidak mau sampai Nabi Isa itu sebagai gurunya mengalami masalah sampai dibunuh gitu. Makanya Petrus memberanikan diri untuk ya nggak boleh begitu dong. Nah berarti kan Petrus maksudnya tidak jahat dong. Petrus itu maksudnya baik terhadap Nabi Isa. Tapi apa respon Nabi Isa? Nabi Isa bukan bicara baik, Nabi Isa malah marahin Petrus karena dari sisi bukan kebaikan, tapi yang Nabi Isa pakai itu adalah dari sisi kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena itu perintah Tuhan Allah gitu, bahwa Nabi Isa itu harus dibunuh. Ya karena kebutuhan darahnya untuk bisa menebus dosa-dosa manusia semua gitu. Bukan cuma orang-orang Nasrani aja, semua manusia di dunia ini gitu ya akan terselamatkan oleh darahnya Nabi Isa tersebut benar. Nah jadi kalau bicara dari kebaikannya, Petrus bicara dari kebaikan ya nggak mau itu gurunya atau Nabi Isa itu sampai dibunuh, sampai mati gitu. Tapi kalau dari sisi kebenaran gitu, karena firman Tuhan memang perintahkan seperti itu, perintah peraturan seperti itu bahwa Nabi Isa itu harus wafat, jadi korban, darahnya diperlukan untuk dapat menghapuskan dosa-dosa kita manusia itu di seluruh dunia ini, seluruh bumi ini gitu. Jadi beda teman-teman antara kebaikan yang maksud Petrus dengan kebenaran yang maksudnya Tuhan Allah, yang kebenaran dari firman Tuhan Allah itu beda teman-teman. Jadi teman-teman jangan paksakan hidup kita ini dasarnya dengan pacuan, dengan acuan bahwa hidup mesti baik. Kalau baik itu relatif teman-teman, kan dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri atau dari manusia sendiri gitu, dari dunia maupun dari orang-orang yang punya keyakinan itu kan punya parameter kebaikan teman-teman. Tapi kalau dalam hidup di dalam Tuhan itu bukan parameter kebaikan teman, tapi kebenaran itu. Bisa saja kebenaran terkesan tidak baik gitu. Kita melakukan kebenaran sesuai perintah peraturan Tuhan Allah, tapi terkesan oleh dunia dan orang punya keyakinan tidak baik. Ya bisa-bisa aja, bukan tidak bisa. Contohnya apa? Ya tadi Petrus ditegur sama Nabi Isa itu gitu. Maksud Petrus kan baik gitu. Ya supaya Nabi Isa jangan mati gitu kan, jangan dihukum, dibunuh sampai meninggal, sampai mati gitu. Tapi kalau dari sisi kebenaran, lah Tuhan Allah memang menghendaki seperti itu. Sama aja teman-teman, kalau di sini berulang-ulang kali katakan bahwa kita kalau menjadi pelaku firman itu akan menderita gitu ya, akan dicemooh, ditindas oleh orang banyak gitu. Loh, firman memang mengatakan begitu. Kalau bicara seperti itu kan kalau dari sisi duniawi gitu, tidak baik kan teman-teman, dan dimusuhin sana sini kok gitu. Tapi dari sisi kebenaran firman Tuhan, ya memang firman Tuhan udah katakan, Tuhan Allah udah katakan bahwa pelaku firman itu akan mengalami penderitaan hidup teman-teman. Karena ya tadi, ya karena akan dicemooh, dihina, ditindas oleh semua orang gitu. Ya tadi di firman Tuhan udah katakan bisa ditolak oleh apa nih? Penderitaan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, ya bahkan bukan cuma berhenti di situ teman-teman, sama keluarga besar kita ya bisa ditolak oleh ditolak oleh keluarga kecil kita, ditolak oleh keluarga kita sendiri, ditolak oleh orang tua dan mertua kita, ditolak oleh anak-anak kita, ditolak oleh istri kita, suami kita gitu ya, sampai ke level begitu teman-teman. Itu konsekuensi melakukan firman seperti itu gitu. Kerasukan setan secara jiwa lebih banyak terjadi karena tidak disadari dan tidak terlihat oleh manusia. Bahkan kerasukan setan dalam jiwa dapat membawa kepada perbuatan dosa apabila kita tidak kenal dan mengerti akan perintah dan perintah peraturan firman Tuhan tersebut gitu. Jadi kerasukan setan dalam jiwa itu akan benar-benar bebas liar si iblis dan si setan itu apabila kita sama sekali tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan. Padahal waktu kita mengenal mengerti firman Tuhan aja juga rasanya untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Ya, kita ini gampang sekali tersulut emosi, marah-marah kepada diri sendiri, marah-marah kepada keluarga kita, marah-marah kepada masyarakat, marah-marah kepada pemerintah. Semua isinya begitu teman-teman. Emosi, marah-marah gitu.
Coba kalau kita telaah sendiri gitu, ya, waktu kita sudah mengenal, mengerti firman Tuhan lebih dalam, kadang-kadang kita mau coba, teman, coba untuk mempraktekkan, coba melakukan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang secara di bawah alam sadar kita bisa ketawa sendiri loh, teman. Kalau kita lagi sadar gitu, kita akan apa aja kita bisa marah kok. Ya, marah terhadap diri sendiri juga sering sekali gitu. Ya, bodoh banget lah. Jadi akhirnya membodoh-bodoh diri sendiri. Gimana sih? Kadang-kadang juga bisa mengeluh, kenapa sih Tuhan kok gini, kenapa sih Tuhan kok begitu gitu. Itu kadang-kadang kita apa ya, di jiwa kita, pikiran perasaan kita itu kadang-kadang secara nggak sadar kita juga mengucapkan itu terhadap kita sendiri loh, kita terhadap kita sendiri, terhadap kita sendiri, atau kita terhadap Tuhan gitu. Nah, begitupun juga istilahnya kalau kita compare kita dengan orang-orang lain gitu, kita ke istri kita, nanti lagi tahan-tahan ngomongnya udah halus-halus, tahu-tahu kerasukan setan, dorong marah-marah, bentak-bentak gitu. Bahkan kalau yang apa tukang main fisik, dia kan bisa mukul kali, bisa nampar gitu. Nah, itu kan jadi akhirnya kita kepancing gitu, ya, kepancing oleh setan seperti itu, teman-teman. Ya, waktu kita ngobrol dengan tim gitu, tim usaha kita di kantor, bisa juga seperti itu, teman. Waktu kita ketemu kerabat kita, bisa juga kita seperti itu gitu. Jadi konsekuensi kerasukan setan di dalam jiwa itu banyak sekali, teman. Peluang-peluang untuk bisa kita kerasukan setan itu banyak sekali, teman. Nah, ini yang kita mesti sadar, teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa makin mengontrol dan mengontrol dan mengontrol diri kita sendiri. Ya, teman, kembali lagi, ya bukan hal mudah, teman. Selama daging kita masih ada, maksudnya hawa nafsu duniawi kita masih ada, ya rasanya ya akan terus ada begitu, teman-teman. Cuman problemnya kan bisa makin mengecil nggak sih gitu. Ya, jangan sampai kita kok gampang banget dipakai oleh setan gitu, sehingga setan mudah sekali untuk merasuki kita. Nah, ini yang kita mesti belajar dalam hidup kita ini, bisa menahan kerasukan setan ini, teman-teman. Iblis dan setan akan selalu berusaha agar kita mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, agar kita mudah masuk dalam rancangan iblis yang alami kebinasan hidup dalam akhirat kekal dalam neraka. Nah, ini maksudnya dipertegas, teman. Ini kan berbalik dengan apa yang Tuhan rancang hendaki. Iblis dan setan akan selalu berusaha agar kita mengenal, tidak mengenal itu. Ini nggak ada katanya, ketinggalan nih. Jadi iblis dan setan akan selalu berusaha agar kita tidak mengenal pribadi Tuhan dan tidak mengenal firman Tuhan, ya, agar kita mudah masuk ke dalam rancangan iblis yang akan mengalami. Kalau kita sudah masuk dalam rancangan iblis, berarti akan kita mengalami kebinasaan, teman-teman. Kebinasaan hidup ya di dalam akhirat kekal nanti di dalam neraka itu, teman. Iblis itu kan bertentangan dengan Tuhan Allah, teman. Kalau Tuhan Allah itu kan pengennya kan bagaimana caranya, ya, waktu kita masuk ke dalam penghakiman dan penghukuman akhirat, ya kita ini benar-benar bisa hidup, mendapatkan hidup kekal di dalam akhirat bersama Tuhan gitu. Syukur-syukur sebagai timnya Tuhan di dalam kerajaan Allah, di kerajaan surga. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Nah, ini bertentangan banget dengan pengennya iblis. Kalau iblis itu malah kebalik gitu. Bagaimana caranya supaya kita ini masuk ke dalam neraka, berarti dapat hidup bersama dengan iblis, tapi dalam kondisi bukan keselamatan akhirat, tapi akan mendapatkan kebinasaan kekal, teman. Dengan cara disiksa, malah di dalam neraka itu akan disiksa sampai ya sampai kekal gitu, nggak ada ujungnya juga. Yang satunya kita mendapatkan keselamatan akhirat secara kekal, satunya mendapatkan kebinasaan akhirat secara kekal juga. Bahkan ada penghukuman yang tidak pernah akan berhenti, teman-teman, sampai ke kekal gitu. Jadi kalau kita mengacu ke pola-pola pengertian seperti itu, harusnya kita ini takut sekali, teman, kalau tidak melakukan firman Tuhan. Karena begitu kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan kejeblos gitu, masuk ke dalam seperti itu, teman, masuk ke dalam jebakannya si iblis ini gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti buru-buru sadar, teman-teman. Tanpa mengenal firman Tuhan, kita tidak akan tahu dan mengerti perbuatan apa saja yang Tuhan rancang dan kehendaki, dan perbuatan apa saja yang Tuhan larang dan bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhannya sendiri. Jadi kembali lagi, teman, basicnya itu kita hidup ini
di dunia ini adalah sebagai proses penentuan kita ini masuk ke dalam uh, neraka atau surga di dalam akhirat yang kekal itu gitu. Nah, dengan cara yaitu bagaimana hidup ini Tuhan beri kesempatan gitu untuk bisa mau mengenal firman Tuhan dari kehendak bebas yang kita manusia gitu, sebagai kemauan untuk mengenal firman Tuhan. Nah, setelah kita dalam jiwa kita, pikiran perasaan kita sudah bisa menghendaki bahwa kita mau mengenal firman Tuhan, baru teman-teman Tuhan akan ajak kita untuk dapat mengerti teman, bagaimana untuk bisa mengerti firman Tuhan gitu. Nah, untuk bisa mengerti ini butuh roh Tuhan teman-teman. Untuk bisa mengerti ini butuh roh Tuhan, dan untuk bisa melakukan juga harus butuh roh Tuhan teman. Nah, ini yang teman-teman harus sadari bahwa yaitu pertama awal sekali itu kan Tuhan bebaskan kita gitu ya, untuk kita mau mengenal atau tidak masalah pribadi Tuhan, firman Tuhan gitu, kita dibebaskan. Tuhan tidak mau kita manusia itu seperti robot gitu, karena kembali lagi manusia itu Tuhan udah ciptakan ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau robot kan nggak ada teman-teman, jiwa aja nggak punya loh, apalagi roh gitu. Robot itu adalah tubuh, di mana jiwanya itu adalah ya bentukan dari akal kita kan, otak kita yang membuat program ke dalam robot itu. Tapi kalau manusia kan bukan begitu teman-teman. Yang menempatkan otak kitanya kan bukan sistem yang ditaruh manusia, tapi yang dari Tuhan gitu. Dari robot itu beda dengan manusia itu 3 level teman-teman. Robot itu cuma tubuh aja, tapi kalau manusia ada tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, ini yang beda sekali teman-teman. Jadi ini yang mesti teman-teman sadari, bahwa Tuhan kasih kehendak bebas kepada manusia itu untuk memilih mau mengenal pribadi Tuhan Allah lebih dalam enggak, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam enggak, itu ya adanya di dalam kemauan kita sendiri. Tapi setelah kita mau itu, nanti kita mulai teman-teman mau membaca firman Tuhan, kita sudah lebih mengenal pribadi Tuhan Allah, kita sudah lebih mengenal lebih dalam masalah firman-firman Tuhan. Nah, kedalaman ini nanti akan membawa kita bahwa berarti manusia itu bukan terdiri dari tubuh, jiwa, roh saja, tapi ada bukan terdiri dari tubuh, jiwa aja, tapi ada unsur roh. Berarti di dalam roh kita ini adalah wadahnya roh Tuhan. Berarti kita manusia ini mendapatkan facility, privilege dari Tuhan, bahwa diberikan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang berupa kuasa Tuhan, penghibur kita, penolong kita, pengajar kita gitu, penguat kita, semua teman-teman. Itu roh Tuhan itu gitu. Kalau roh Tuhan di Nasrani sebutnya familiar sekali dengan istilah Roh Kudus teman-teman. Tapi mungkin kalau secara universal saya katakan itu roh Tuhan gitu. Kalau di Nasrani bisa disebut ada roh Tuhan, itu bisa Roh Kudus, bisa roh kebenaran gitu. Nah, kalau saya dengar teman-teman sharing di Muslim gitu, keluarga dan teman saya di Muslim, ya katakan kadang-kadang roh Tuhan itu adalah nur gitu. Jadi kalau buat saya sama semualah istilah yang pengen nyebutnya. Secara universal saya sering katakan roh Tuhan gitu. Tapi kalau Nasrani katakan Roh Kudus, roh kebenaran, Muslim katakan nur. Tapi buat saya yang 4 ini sama gitu, bahwa itu roh yang dari Tuhan. Roh dari Tuhan apa? Yang ada dikatakan ya, ada kuasa yang dari Tuhan yang ditaruh di dalam kita teman-teman, sehingga kita mampu mengerti. Roh Tuhan itu membuat kita mampu mengerti. Roh Tuhan itu membuat kita mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah, ini fungsinya roh Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita bicara sudah roh Tuhan hidup di dalam hidup kita, ya kita ini tidak pernah akan kesepian lagi teman-teman. Karena di dalam firman-firman katakan apabila roh Tuhan hidup di dalam kita, ya itu adalah sebagai penghibur kita, sebagai penolong kita, sebagai penguat kita, sebagai pengajar kita, sebagai segala macam teman-teman. Jadi kita ini benarnya kalau memang bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sebetulnya kita hidup tanpa siapa-siapa juga nggak apa-apa teman. Karena memang sudah all out gitu. Di dalam roh Tuhan ini sudah bisa di semua fungsi ada di sini teman-teman. Ya, kita lagi kesepian, roh Tuhan ini bisa membuat satu kegembiraan, sukacita gitu. Ya, kalau kita dalam kondisi lemah, kita juga bisa kuat. Dalam kondisi kita sakit, bisa jadi sehat. Dalam kondisi kelaparan, kita bisa menjadi kenyang. Dalam kehausan, kita menjadi bisa tidak haus lagi. Semua teman-teman, semua. Bahkan kita kalau bimbang pun roh Tuhan ini yang bisa menuntun kita teman-teman. Nah, tinggal problemnya kan ya, apakah kita mau gitu ya untuk bisa bagaimana lebih menghidupkan roh Tuhan di dalam diri kita ini teman-teman.
Itu ya bagaimana caranya kita bisa menghidupkan roh Tuhan dalam kehidupan keseharian kita ini, teman-teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak bisa, teman-teman. Ya kita akhirnya jadi seperti timbul ketergantungan ke orang lain gitu. Ya bergantung kepada pasangan kita, bergantung kepada anak kita, bergantung kepada keluarga kita, bergantung kepada keluarga kecil, keluarga besar, ke masyarakat, ke orang gitu. Akhirnya kita butuh bergantung. Tapi waktu kita sudah hidupkan roh Tuhan di dalam kita, ketergantungan itu hilang, teman-teman. Karena semua itu yang akan digantikan oleh roh Tuhan di dalam kita itu, teman-teman. Nah, akhirnya ya kita malah jadi dengan adanya roh Tuhan itu kita sudah akan makin mengenal dan mengerti akan pribadi Tuhan Allah, yang mengenal mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan gitu, akan lebih mengenal dan mengerti akan janji-janji Tuhan Allah, akan lebih mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan Allah gitu di dalam hidup kita. Jadi semua akan lebih jelas, teman-teman, akan lebih jelas gitu. Nah, kalau kita sudah benar-benar kita mampu menghidup roh Tuhan sehingga akhirnya pikiran perasaan kehendak kita itu benar-benar sudah all out dari Tuhan gitu, bukan dari manusia kita, dari kita pribadi. Nah, akhirnya kemungkinan kembali lagi ke kerasukan setan di dalam jiwa itu makin berkurang, teman-teman. Karena setan sudah tidak bisa merasuki lagi. Iblis pun, si raja setan, untuk merasuki kita itu udah jadi susah, teman-teman. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, roh Tuhan ini yang membuat si iblis, si setan tidak bisa merasuki kita, teman-teman. Karena apa? Ya kembali lagi karena pengenalan pengertiannya, ya istilahnya akan firman Tuhan itu kita itu udah tegas sekali. Jadi kita tahu gitu. Ya, kalau iblis bujuk ini itu di luar perintah peraturan, kita juga tidak akan mempan, teman-teman. Karena kita sudah mengenal mengerti akan apa yang Tuhan perintah peraturan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rancang dan kehendak itu, kita udah makin tahu gitu. Ya kita sudah makin tahu, makin dalam mengerti ini. Dan apabila menyimpang daripada perintah peraturan Tuhan, ya berarti itu pasti iblis atau setan. Apabila kita menyimpang dari apa yang Tuhan janjikan bagi kita, ya berarti itu sudah iblis itu. Itu pasti perbuatan iblis. Apabila tidak sesuai rancangan kehendak Tuhan, yaitu pasti juga karena iblis dan setan-setan itu, teman. Jadi memang sangat diperlukan, benar-benar pengenalan pengertian firman Tuhan itu sangat dibutuhkan, dan juga bagaimana caranya kita menghidupkan Tuhan Allah di dalam kita melalui menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita gitu. Itu juga vital sekali, teman-teman. Ya dengan kita memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan kita juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya iman kita ya yang akan menyelamatkan kita, teman-teman. Karena iman percaya kita itu ya akhirnya tidak pernah terkelabui gitu oleh ya kembali lagi kerasukan iblis, kerasukan setan di dalam jiwa kita itu, teman. Yang bikin kacau kan itu, teman. Jadi saya kembali lagi ingatkan, hati-hati, kerasukan setan ini ada dua bentuknya, teman-teman. Dalam bentuk fisik, mungkin ya pada umumnya orang nyebut kerasukan setan, tapi juga teman-teman mesti koreksi diri, hati-hati sekali. Justru kerasukan setan di dalam jiwa kita itu yang lebih bahaya, teman-teman. Kalau tanpa ada pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita hanya ambruk sendiri, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya, dan apabila berguna, tolong teman-teman bagikan ke keluarga dan teman-teman yang lain. Oke, see you, bye-bye.